Sobat Suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 Bukan begini caranya mendidik agama Islam dengan baik. Saya memang bukan muslim, tapi saya adalah seorang ibu. Saya tahu bagaimana harus mendidik anak saya. Sorry ya, ini sebenarnya ada solusi yang sederhana nih. Lu pindah Islam aja. Hei, kamu kenapa Maria? Aku gak mau pindah agama. Aku nggak pernah meminta kamu untuk pindah agama. Nah, kali ini aku bakal introduce kalian ke para pemain Jangan Panggil Mama Kafir. Boleh kita sambut dulu siapa aja sih di sini? Halo, Hai teman-teman Ngorbit, ada Michelle Judith di sini. ada aku Giorgino Abraham. Oke, nah boleh dong Kak ceritain ke kita tentang apa sih sebenarnya filmnya itu? Ayo Gina Oh, ceritain. oke. Jadi film Jangan Panggil Mama Kafir itu bercerita tentang sebuah perjalanan dua orang, yaitu Maria yang dimainkan Michelle dan Fafat dimainkan Fafat. aku. Fafat. Oh, Fafat. Fafat. Oke. Iya, ini mereka akhirnya ketemu di satu tempat. Mereka fall in love, jatuh cinta sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan besar yang akhirnya akan menjadi dampak yang cukup serius ke belakangnya, yaitu mereka menikah. Namun struggle-nya adalah di saat mereka ada perasaan cinta yang sudah makin timbul, ternyata baru tahu bahwa mereka ini ternyata agamanya berbeda. Sampai akhirnya punya anak. Oke. Sampai akhirnya ya seperti itulah, sampai semua problem dimulai setelah menikah. Seperti itu. Mendidik anak nanti seperti apa. Selebihnya bebannya di Michelle karena saya cuma ada di 30% lah dari film ini. Duh, kebayangkan itu konfliknya kayak apa? Agak. Nah, boleh deh kalau misalkan kayak gitu berarti pasti ada tantangannya. Mungkin boleh ceritain dong ke kita sebenarnya. Tantangannya sendiri. Tantangannya itu apa ya? Banyak sih tantangannya, menarik-menarik juga. Karena menurutku film ini tuh sangat relate banget, dekat dengan masyarakat juga isunya. Banyak sih sebenarnya. Banyak sih. Banyak pasti. Mini, kamu pernah pasti kan pacaran? Enggak, pacaran lebih ke PDKT aja. Oh, PDKT aja. Berarti masih main aman. Masih aman. Masih main aman. Kamu kurang beresiko, coba lebih beresiko. Iya, coba lebih beresiko. Gak pengen daripada nanti. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Iya, oke. Cinta yang sangat sulit, effortnya butuh lebih besar daripada cinta biasanya, itu biasanya adalah cinta yang sangat tulus. Jadi kamu kayaknya harus coba. Jangan. Maaf sayang. Jadi otomatis tantangannya banyak. banyak banget, dan tapi aku ngerasa kayak karena ini konfliknya deket banget dan relate sama masyarakat, aku rasa pas aku baca skenarionya, wah ini kayaknya worth it sama apa yang akan aku tuangkan nanti, dan menjadi karya juga banyak yang nonton. Pasti pas orang nonton kayak, oh my god ini kayak mirip, oh ini kayak aku pernah ngerasain ini ya. Aku nunggu komentar itunya tuh. Nunggu relate-nya ya. Iya, aku kayak ada nggak nih yang barengan gitu, ngerasain hal yang sama ada nggak nih gitu. Nah, kalau Kak Gino sendiri gimana? Dari aku sendiri Tantangannya adalah ya kalau mungkin lebih ke karakter aku, mungkin aku harus berperan menjadi laki-laki muslim. Itu menjadi satu tantangan sih. Terus memainkan, tadinya seperti Michelle bilang, ini ceritanya sangat bagus dan sangat dekat dengan masyarakat. Aku pun juga mengalami apa yang dialami sama karakter kita yang Iya, kita alami. betul. So ya ini bisa menjadi apa ya, refleksi diri juga sih untuk aku. Bisa refleksi untuk pasangan aku juga. Iya, ngerti. Bahwa
tapi ada sulitnya, ya, tapi ya yang positifnya juga toleransi sih, itu begitu penting. Jadi saat kita nonton ini ada toleransi yang memang tervisualisasikan dengan jelas di sini bahwa indahnya toleransi dari dua sisi yang berbeda itu menurut aku membuat proyek ini bagus gitu. Iya, harmonis Harmonis, gitu. kan lihatnya sedih tapi Jadi sebenarnya bukan relate di masyarakat, relate di kitanya aja. Tapi emang Iya. kebetulan chemistry kalian tuh juga kuat ya. Nah mungkin boleh tuh ceritain gimana sih caranya kalian membangun, terus juga apakah Kak Gino juga ada belajar tentang keislaman sama Kak Michelle, karena kan kayak biasanya tuh yang non mus itu pasti si cowok. Nah kali ini kan beda banget tuh. Mungkin boleh diceritain ke kita. Gimana sih? Sebenarnya kita nggak perlu mempelajari itu dari satu sama lain ya, karena kan kita juga udah terjun langsung ke lapangan nih. Betul. Itu betul. Ini Eksekusi, lebih ke workshop. praktik ya. Ini kita langsung praktik masalahnya, langsung syuting. Jadi udah nggak perlu pelajar lagi, kayaknya udah lebih memahami lebih Dan detail. menurut aku Michelle Udah juga, ya aku tahu lah bahwa Michelle melakukan PR-nya dengan baik juga sebagai seorang pemain. Ya, dia ngelakuin PR-nya dia, research segitunya gitu. Aku sampai Segitunya ya. kayak, aku salut sama dia orang. Ini keren gitu. Iya. Jadi researchnya itu bertahun-tahun sebelum syutingnya dimulai. Oke. Khusus oke. untuk syuting tahun ini nih, untuk film tahun ini, tapi kita udah researchnya udah bertahun-tahun sebelumnya. Lebih gong ya tahun Lebih gong. ini ya, lebih gong banget. Research, nah kalau aku research yang dibantu sama pengalaman hidup itu jadi komplit. Kak, ini kok lebih ke real life ya jadinya ya. Praktik nyata ya. Nah, terus sebenarnya ini kan tentang hubungan ibu dan anak. Betul. Nah, selama kalian syuting, aku tuh pengen tahu gimana sih rasanya kerja sama pemeran yang anak kalian sendiri. Nah, terus ada nggak sih treatment khusus ke dia juga? Karena kayaknya tuh kalau aku lihat di trailer, all out juga sih nangisnya itu ya. Seru ya. Itu lebih ke Seru-seru. anak. Iya, mungkin Kak Jadi, Michelle? Dia yang 100%, Tahu ya. 90% dia Ada bonding di antara situ. anak itu harus sama Michelle. Aku tuh udah terbiasa ngurusin anak soalnya. Oke. Walaupun belum punya anak. Kasih satu anak sama aku, jinak. Tumbang semua. Semua tumbang, Tumbang. mau pulang gak mau ketemu lagi. Terus Kalau treatmentnya nggak banyak, tapi yang jelas aku pertama kali tahu syuting ini harus sama anak yang umurnya 4 tahun mungkin ke bawah, lebih muda ya. Alhamdulillah kita ketemu Humaira itu umurnya 4 tahun. Humaira Oke. belum bisa baca. agak Sudah lebih syuting, tantangan iya. banget Lalu dia, ya. Tipikal anak yang sangat pendiam sekali juga. Jadinya pasti bakalan panjang nih masalah distancingnya ya. Iya. Yang aku lakukan pertama-tama aku catetin makanan favorit dia tidurnya jam berapa, apa yang lagi dia tonton, terus apa yang lagi dia pelajari, terus nggak boleh makan apa, nggak boleh minum es kah, nggak boleh makan coklat kah, dia nggak boleh makan coklat. Jadi itu aku catetin semuanya, jadi setiap hari ketemu pasti kayak nanti dia sukanya jus alpukat, aku beliin jus alpukat, atau dia sukanya apa aku kasih, aku izin dulu sama ibunya, boleh nggak ini, supaya apa ya, mencari bahan pembicaraan sama anak kecil. Aku nggak mau aku yang mulai berbicaranya, aku mau Dia. Humairanya sendiri yang ngobrol sama aku. Kalau boleh tahu kenapa sih? Maksudnya ini, Iya. ini suatu pendekatan yang memang aku harus belajar juga gitu kan. Maksudnya, Oke. itu kenapa seperti itu tuh apa? Untuk apa sih? Aku mau ningkatin rasa eager dia terhadap aku, jadi dia aware dan dia punya kesadaran tinggi sama aku. Jadi nggak nganggep kamu lebih ke strangers juga ya? Jadi dia bukan anggap aku sebagai lawan main dia, tapi dia menganggap aku adalah orang yang harus dia anggap. Jadi harus dia yang kayak, mama harus dia yang berani ngomong. Karena dia masih 4 tahun. Aku rasa kalau anak umur 4 tahun, aku nggak timbulkan rasa kesadarannya, otomatis rasa belongingnya dia di lokasi syuting, untuk langsung take, untuk dia happy ketemu ibunya, dan dia happy untuk eksekusi skenarionya, nggak akan ada semangatnya, jadi kayak robot aja. Oke. Jadi aku harus bikin dia happy dulu, dia pengen ketemu aku, dia kangen, dia terbiasa sama kehadiran aku. Gila Gitu. ya. Oh gitu, keren.
Baru belajar hari ini di mana nih? Di Ngorbit. Jangan panggil Mama Kafir. Luar biasa. Kita nonton nanti ya. Kebetulan emang temen aku juga ada yang mau nih. Jadi anak Kak Michelle kayaknya Jadi mau anak nih. Ada yang mau jadi anak? Boleh. Nah, terus gimana sih tantangan selama kalian syuting? Pasti ada perbedaan nih Kak Michelle sama Kak Kino. Nah, mungkin boleh diceritain selama kalian di beberapa adegan ada hal yang kayaknya, duh ini sulit banget gitu. Aku bisa cerita sih. Ada satu scene yang mungkin aku langsung ingat. Itu scene cukup panjang. Scene di rumah sakit. Terus itu ya beberapa lembar sih. Cuman memang aku kurang menguasai dialognya. Aku sering lupa. Sering ngeblank gitu. Sedangkan itu di sini emosinya harus one take ya. Jadi dari awal action sampai itu nggak boleh putus karena kameranya moving dan lain-lain. Jadi one take oke ya, maksudnya one take selesai. Karena kalau salah di tengah, ngulangnya harus dari awal. Iya. Kalau salah di akhir, hampir nggak bisa Ngulang dari lagi. awal. Oh bener-bener langsung awal banget ya. Iya, dan mungkin aku kurang prepare, salah aku terus akhirnya berapa kali itu salah. Take 1 salah, ngulang, masih oke deh, oke lah take 1 doang, aman lah, manusia dong. Sorry ya Shell, santai. Take 2, bisa nih, salah lagi. Take 3 udah kayak Gino. Take 4 gue kayak, shit man. Ini soalnya Michelle-nya dapat terus, dia harus nangis. Aduh, itu jadi beban dong. Capek ya, sampai mata tuh kayak. Dan enggak, maksudnya otomatis aku jadi merasa kayak, wah ini gila, kalau aku wasting her energy for no reason yang harusnya 1-2 take aja harusnya udah bisa kalau kita kuasai. Aku berharap dia mungkin ada salah-salah, dia nggak ada yang salah dong. Aku juga bingung, aduh berarti salahnya emang di gua doang. Semakin diharapin malah enggak ini ya. Makanya bilang, aduh harus bisa. Ya udah akhirnya setelah berapa kali, 7 kali, 8 kali itu akhirnya dapat. Untungnya Michelle masih belum habis energinya di Momentum ujung. sih, memang Momentum kayaknya banget. golden scene sih. Jadinya semuanya pressure, kameranya juga. Emang rada sulit. Tapi memang setiap film pasti ada titik-titik yang kayak memang rada-rada sensitif yang kayak kita harus lebih lebih kasih menuangkan. ekstra tenaga, menuangkan, pressure-nya nyata sih. Tapi memang seru sih ya. Seru sih ya. Memang dari judulnya aja kita udah tahu, aduh ini berat banget ini, apalagi yang main kasihan harus nonton makanya. Iya, makanya sahabat Farah buruan nonton Ayo nanti. teman-teman ngorbit. Teman-teman ngorbit. Nah, kalau Kak Michelle sendiri gimana tuh tantangannya Aku sangat di tertantang. adegan? Oh, sangat tertantang sekali. Love banget. Apalagi kalau udah Humaira bilang, jangan panggil Mama Kafir. Udah kayak, aku tertantang. Kayak, ya udah kita syuting aja deh. Gitu. Kita syutingin aja deh, penasaran bakalan jadi kayak apa. Ternyata tantangan yang sudah aku lewati itu, alhamdulillah kita udah sempat special screening di beberapa titik kota. Terus kayak yang nonton ibu-ibu dan bapak-bapak. Terus pas nonton tuh nangis-nangis semuanya. Ikut-ikut yang kayak terharu. Aku pikir film cengeng tuh mereka pasti banyak yang nonton udah punya kesadaran yang tinggi kalau dia cuma syuting gitu. Aku nggak nyangka kalau selesai syuting mereka beneran yang kayak kasih review yang aku nggak pernah dengar sebelumnya di film-film aku. Serius? Iya. Aku rasa mungkin dari pengadeganannya juga ya, tim penyut tuh kayak ngambil yang organik-organiknya banget. Secara moodnya, nggak yang kayak kita di direct, nanti kameranya begini-begini, enggak ya, udah mainin aja, nanti kita yang cari posisi kamu. Aku rasa itu mendukung ya. Ya, jadi challenge accepted. Mission complete. Nah, tapi kita tuh udah ngomongin tentang teknis-teknisnya. Nah, sebenarnya film ini tuh membawa value apa sih sebenarnya dari POV kalian sendiri? Jeng. Kalau dari point of view ku sendiri, aku ngerasa film ini adalah banyak rasa yang aku pernah alami, aku tuangkan secara langsung. Kalau di film-filmku sebelumnya aku menciptakan sebuah rasa itu, tapi kalau di film ini aku merangkul rasa-rasa yang dulu aku pernah rasain. Aku tuangkan lewat karya. Aku rasa ini
Bener-bener kalau aku nonton lagi aku kayak ke-rewind kayak beberapa tahun yang lalu, aku pernah ada di posisi ini. Jadi aku bener-bener nge-recall yang aku pernah rasain, aku tuangkan. Makanya kenapa aku ngerasa film Jangan Panggil Mama Kafir ini berarti buat aku karena ini momentum yang mungkin kelak suatu saat nanti aku punya anak, aku bilang kayak, jangan nak coba-coba nonton film mama yang ini, nonton film mama yang ini yang mama rasakan saat itu, gitu. Itu buatku ya. Oke, nah kalau Kang Gino sendiri gimana nih? Sama seperti yang hampir sama sih seperti apa yang Michelle bilang bahwa relate ke aku karena aku juga pernah dulu menjalani sebuah hubungan yang case-nya sama yaitu agamanya berbeda dan it doesn't end out well, tidak berakhir dengan baik. Tapi ya ini sekarang terulang lagi momen ini, ya kan? Agak flashback ya teman-teman. Bisa dibilang ya agak keras kepala mungkin aku. Tapi ya itu namanya ya perasaan cinta yang timbul terkadang kita nggak bisa milih gitu. Nggak bisa kontrol Nah, ya. kalau bisa segampang itu bilang oh iya harusnya enggak harusnya ini. Tapi terkadang kalau udah jalan itu apa ya? It's difficult. Susah deh. Emang Susah. kita tuh nggak bisa pilih. Kadang kita mau jatuh cinta sama siapa. Iya sih. Kita kadang-kadang udah pengen deket sama Teman-teman aku emang agak korban ini ya, beda agama sih. soalnya aku juga pernah gitu punya pola pikir yang mungkin menurut aku lebih logika aja. Oke. Karena sudah pernah mengalami kegagalan dalam hubungan yang berbeda agama, gagal. Terus setelah itu gue kayak, ya memang nggak bisa. Jadi harus laki-laki pikirnya logika, gue harus sama Kristen. Titik, udah. Iya kan? Jalanin lah. Jadi, Iya kan? jalanin. Tapi rasa itu nggak keluar. Ngerti nggak sih? Iya. Harus Perasaan lagi, kita ke perasaan gereja lagi. yang sama, tapi rasa itu nggak bisa keluar. Nggak bisa gitu loh. Ada hambatan-hambatan lain gitu loh. Akhirnya, ya tapi nyantolnya sama yang beda lagi gitu. Jadi ya mau bagaimana gitu. Ya namanya juga hati ya, kita nggak bisa. Aku udah bilang Gimana? dari awal kita ngorbit. Kadang cinta yang berbeda adalah cinta yang paling tulus. Lihat-lihat tuh. Udah mulai bereaksi mereka. Udah mulai bereaksi. Nah, terus boleh kasih tahu ke kita satu kalimat yang cocok untuk deskripsiin film ini. Buat aku, kasih. Kasih. Menurut aku, Jangan sama yang kemarin-kemarin ya. Oh ini udah pertanyaannya udah banyak ya ternyata ya. Maaf ya. Berikan satu kata. Kayaknya udah berapa media, berikan satu kata. Oke, mungkin dari aku apa ya? Ikhlas. Ikhlas. Kasih dan ikhlas ya. Ikhlas. Bener. Oke deh, kalau kasih dan ikhlas boleh dikasih tahu kapan sih nontonnya? Tanggal 16 Oktober nanti, Film Jangan Panggil Mama Kafir akan tayang di seluruh bioskop. Jangan sampai ketinggalan, harus nonton hari pertama. Yes. Oke, itu aja. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye-bye! Thank you Morbid! Thank you!